Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak gunung yang Allah ciptakan di dunia ini, mulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Adapun yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Dengan berbagai banyak macam Allah menciptakan mereka juga berbagai fungsi. Namun di antara gunung yang Allah ciptakan, ada gunung yang diciptakan secara misterius. Tidak ada yang tahu gunung tersebut melainkan orang tertentu. Gunung yang dimaksudkan adalah Jabal Kaf. Sahabat beriman, bagaimanakah bentuk gunung Kaf tersebut? Apa fungsi keberadaannya di bumi? Bagaimanakah ukurannya? Apakah ia lebih besar dari gunung-gunung yang ada di bumi atau lebih tinggi dari itu? Atau bahkan lebih besar daripada alam semesta? Simak sampai habis ulasannya, tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Tapi sebelum lanjut, mari tebar informasi Islami dengan like, subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat beriman, di dalam kitab Yasin Mustajabah karya Muhibbuddin Muhammad Wali Al-Khalidi, ada seorang ulama yang besar di Aceh menyebutkan bahwa telah berkata Syekh Fauzi Abdurrahman bin Al-Zawzi bahwasanya gunung-gunung yang bertebaran di segala penjuru dunia adalah 198 gunung. Menurut Ibnu Abid Dunya dalam Kitabul Qur'an bahwasanya gunung yang mula-mula dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas permukaan bumi ini ialah Gunung Abi Qubais di Mekah. Bahwasanya Gunung Kaf adalah bapak dari semua gunung, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap gunung di atasnya adalah sebangsa orang yang menghubungi antara semua gunung itu. Kemudian menurut sebagian hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyerahkan pusat Gunung Kaf kepada malaikat yang besar fisiknya, yang malaikat itu dinamakan Malaikat Kaf. Sahabat beriman, apabila Allah berkehendak kepada bumi atau menenggelamkan sebagian kepada bumi, maka Allah memerintahkan malaikatnya dengan Gunung Kaf untuk menggerakkan salah satu urat-urat dari urat yang berkaitan dengan sebuah gunung di atas. Dan apabila Gunung Kaf itu menggerakkan urat-urat yang berkaitan pada urat yang bersambung pada sebuah gunung, maka gempalah dunia ini atau sebagian. Kemudian berkata Ibnu Abbas bahwasanya Gunung Kaf meliputi dunia ini, dan Gunung Kaf itu sebuah gunung yang sangat besar yang tidak tahu ukuran kebesarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sudah bersumpah dalam kitab suci Al-Qur'an dalam surah Kaf ayat 1. Kaf, demi Al-Qur'an yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebut pada pangkal surat ini dengan Kaf, yang menurut ahli tafsir adalah sebuah gunung meliputi bumi. Gunung itu terbuat dari permata hijau, di mana warna kehijauan langit adalah pantulan dari warna hijau Gunung Kaf. Berkata mufassirin yang bernama Wahab, suatu kali Zulkarnain naik ke atas Gunung Kaf dan melihat di bawahnya banyak gunung-gunung kecil. Zulkarnain bertanya kepada Gunung Kaf itu, "Anda siapa?" "Aku adalah Kaf." "Gunung-gunung di sekelilingmu siapa?" "Itu adalah urat-uratku, tidak ada satu negeri pun yang tidak ada di dalamnya, satu urat dari urat-uratku." Maka apabila Allah berkehendak menjadi gempa di negeri itu, Allah memerintahkan untuk menggerakkannya, maka terjadilah gempa di negeri itu. Zulkarnain bertanya kepada Gunung Kaf, "Hai Kaf, beritakanlah kepadaku suatu keagungan dari Allah." Lalu Kaf menjawab, "Sesungguhnya Tuhan kita begitu sangat agung, dan di belakangku adalah bumi selama perjalanan 500 tahun di dalamnya. 500 gunung salju, sebagian gunung itu membelah gunung yang lain. Jikalau tanpa gunung-gunung itu, maka terbakarlah bumi ini karena panasnya neraka jahanam." Kemudian Zulkarnain berkata, "Tambahilah keterangan bagiku, wahai Kaf." Kaf menjawab, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam berdiri di hadapan Allah dengan berkata,
Lantas Allah menciptakan dari setiap gemetarnya itu 100.000 malaikat. Maka malaikat-malaikat itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menundukkan kepala. Maka apabila Allah mengizinkan mereka berbicara, maka malaikat itu berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak. Sahabat beriman, mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang mengucap amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.